Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa jumpa lagi, yang mana kali ini kita akan mempelajari difraksi cahaya sesi soal pertama. Insya Allah pembahasan soal ini akan terdiri dari 3 soal. Semoga saja kita bisa punya kesempatan untuk itu. Untuk materi ada di video lain. Baik, bisa dilihat di sini, ini adalah gambaran sederhana mengenai difraksi cahaya, yaitu peristiwa pelenturan cahaya. Ya, kalau cahayanya itu melewati celah sempit, dia akan terjadi proses seperti ini, difraksi cahaya. Dan satu alat yang terdiri dari kumpulan celah kecil, celah sempit itu biasanya disebut dengan kisi. Kisi ya. Nah, ini mirip dengan interferensi cahaya yang bisa dilihat di video lainnya, yang mana biasanya dalam soal itu ada 2 macam tipe. Ada yang soal mengenai pola terang dan juga ada soal mengenai pola gelap. Nanti kita coba seperti apa di soal. Oke. Kita langsung masuk saja ke soal pertama, karena ini adalah sesi video untuk pembahasan soal. Ya, terdapat sebuah kisi yang memiliki 200 garis setiap sentimeter. Jadi memang kisi itu kecil, pendek gitu. Kalau di laboratorium fisika untuk percobaan itu ya mungkin hanya sepanjang kuku kelingking. Bisa dilihat langsung itu kalau dalam lab fisika. Itu dia memiliki 2000 garis setiap sentimeternya. Ada 2000 garis. Jadi 1 sentimeter ada 2000 garis, itu banyak banget. Nah, kita bisa langsung menuliskan di sini yang diketahuinya, yaitu N adalah 2000 garis tiap sentimeter. Lalu bisa dilihat di atas itu ya, digunakan untuk menentukan panjang gelombang cahaya. Untuk menentukan panjang gelombang cahaya, jika sudut antara garis pusat dan garis terang pada orde pertama, garis pusat dan garis terang pada orde pertama, ini bisa dilihat seperti ini ya. Tapi nanti coba dibayangkan lagi kalau untuk garis pusat dan garis terang pada orde pertama, karena dia bisa garis orde kesekian terhadap garis pusat gitu juga bisa. Ya tergantung soal masing-masing sebetulnya. Oke, dan dia sudutnya adalah 15 derajat. Di situ dikasih tahu kalau cos 75 derajat adalah seperempat 0,25 cos 75 derajat. Jadi dia ngasih taunya bukan cos 15 derajat ya. Oke. Terus dari hasil pengamatan ditanya panjang gelombang cahaya tersebut berapa dalam satuan mikrometer. Jadi yang ditanya di sini adalah panjang gelombang berapa dalam satuan mikrometer. Yang mana kalau satuan mikrometer itu dari meter, kalau mau diubah ke dalam mikrometer itu dia dikali dengan 10 pangkat 6 mikrometer. Jadi dikali dengan 1 juta. Kalau di sini 1, maka di sini 1. Kalau di sini misalkan 7, ya berarti di sini 7 gitu. Tergantung di sini angkanya berapa. Nah, di sini saya kasih P aja. Oke. Kita coba kerjakan. Ini saya coba lihat dulu. Ya, ini kan bentuknya segitiga nih ya. Mirip segitiga. Nah,
Di sini kita bisa lihat bahwa D sin theta adalah M lambda. Tapi kita tahunya tadi cos theta, bukan sin theta. Itu ya. Tapi cosnya cos 75 derajat, bukan yang diketahui. Yang diketahui kan tadi berapa tuh? 15 derajat. Nah, jadi kita akal-akalan aja. Ini mainnya matematika sih sedikit. Misal kan 75 sama 15 kecilan 15 ya. Berarti saya bikin segitiganya seperti ini deh. Nah, misalkan ini 15 derajat. Nah, ini tegak lurus. Terus yang ini berarti 75 derajat. 75 sama 15 kan kalau dijumlah jadinya 90 ya, pas, berarti dia menjadi segitiga siku-siku. Oke. Katanya di sini cos 75 derajat adalah 0,25. Cos itu kan samping per miring. Samping per miring. Ini 75 nih. Berarti kalau sampingnya 75 ini, miringnya adalah ini. Samping per miring 0,25. 0,25 itu 1/4 ya. Ini saya tulis dulu deh 1/4. Oke. Berarti ini menjadi depan. Maaf, itu cos ya. Ini menjadi samping, ini menjadi miring. Iya betul. Berarti sekarang sampingnya 75 itu ini, miringnya itu ini. Tapi sudut yang ada di soal kan ini. Sedangkan kita kan harus tahu sinnya, bukan cosnya. Maka sekarang kita nyari sin versi 15 derajat. Dan sin itu depan per miring. Demi dia ya, demi. Kalau cos kan sami. Versi 15 derajat. Berarti sin 15 derajat adalah demi. Oh ya, berarti sama aja dia nilainya dengan cos 75 derajat. Maka di sini bisa kita tulis bahwa sin 15 derajat itu sama dengan cos 75 derajat tadi, yaitu 1/4 atau 0,25. Oke. Nah, sekarang berarti kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan ini. D sin theta sama dengan M lambda, dan kita mencari nilai lambdanya. Oke, kita langsung coba di sini. Berarti D sin theta adalah M dikali lambda. Oke, untuk nilai M-nya berapa? Oh, ini dia. Orde pertama. Berarti di sini nilai M adalah 1. Saya kasih di sini deh, M sama dengan 1. Nah, nilai D-nya tadi, ini saya ke atas gini aja ya. D-nya itu kan masih misteri nih, D yang ini. Nah, kalian lihat ke sini. Nih, D konstanta Cauchy itu adalah 1/n. Jadi 1 per jumlah celah per sentimeter tadi. Maka nanti D ketika ngerjain soal tadi itu penyelesaiannya kita ganti dengan 1/n. Jadi yang ini D-nya kita ganti dengan 1/n. Terus ini sin theta sama dengan M lambda. Kan kita ditanya lambda tuh. Ya berarti sederhana aja. Si M-nya ini kalikan silang ke sini. Berarti sama saja ini dengan sin theta per MN kalikan silang itu kan sama dengan lambda. Ya udah tinggal diselesaikan. Nah, biar nggak boros tempat, saya ke samping aja.
Oke, berarti lambda sama dengan sin theta. Sin theta tadi ini 1/4 1/4 kali M kali N. M-nya tadi adalah 1, N-nya adalah 2000 ya. 1 dikali 2000 gitu. Jadi ini sama saja dengan 1/4 dikali 1 dikali 2000 adalah 8000. Tuh. Lambda. Ini lambda. Dan tadi kita menyelesaikannya masih dalam satuan meter. Berarti ini masih dalam satuan meter, yaitu 1/8000 meter. Ya, ini meter ini. Nah, tapi kan kita sama soal tadi kan diminta dalam satuan mikrometer tuh. Berarti dikali 1 juta dulu. Maka ini kita kali dengan 1 juta. Dikali dengan 1 juta. Gitu. Nah, yang 8000 ini kan sama saja sebetulnya dengan 8 dikali 10 pangkat 3. Tuh, maka ini 1 juta dibagi 1000 kan tinggal 1000. Ya, 10 pangkat 3. Pangkatnya dikurang, ya udah berarti hasilnya ini adalah sama saja dengan 1000/8. Satuannya sudah berubah menjadi mikrometer ya. Satuannya sudah berubah menjadi mikrometer dan ini sama saja dengan 125 mikrometer. Oke, kita buktiin aja deh sederhana. Ini dikalikan 8. 8 kali 5 40. 8 kali 2 16 tambah 4 20. 8 kali 1 tambah 2 1000. Iya, betul. Oke ya. Berarti jawaban kita benar 125 mikrometer. Oke, untuk soal pertama saya rasa cukup sampai di sini. Insya Allah kita ketemu di soal selanjutnya. Terima kasih banyak dan jangan lupa kalau dirasa bermanfaat silakan disebarkan ke temannya untuk tabungan amal di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.